Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang salih yang mengadu kepada Imam Muhammad bin Wasi'. Beliau mengatakan, beliau ini adalah seorang penceramah ya. Beliau adalah seorang da'i. Beliau mengatakan, aku memberikan nasihat kepada para jemaah di masjid, namun sedikit sekali akhlak mereka yang berubah. Ada apa wahai guru? Maka gurunya ini atau Imam Muhammad bin Wasi' ini pun mengatakan, wahai fulan, menurutku mereka orang-orang itu tidak terpengaruh dengan nasihat yang kamu sampaikan, tidak lain disebabkan dirimu sendiri. Sesungguhnya nasihat itu jika keluar dari hati yang tulus ikhlas, maka dia akan mudah masuk ke dalam hati seseorang. Maka begitu pula dengan kita teman-teman sekalian. Kalau kita ingin anak-anak kita saleh, anak-anak kita mendengarkan nasihat-nasihat kita, orang tuanya harus memperbaiki diri dulu, jangan asal bicara saja. Kan anak-anak mampu menilai, anak-anak cerdas, anak-anak bisa tahu apa yang diucapkan oleh ibunya, ibunya sendiri gak mengerjakan. Kata ayahnya, nak sholat di masjid, ayah sendiri gak sholat di masjid, bangun kesiangan terus misalnya. Ada orang sholat subuhnya jam 9 pagi bu, nggak tahu sholat subuh atau sholat duha itu ya. Jadi anaknya nanti bilang, bapak sendiri nggak sholat di masjid, selalu kesiangan, kok nyuruh-nyuruh saya sholat. Ibu sendiri nggak pernah baca Quran, kok suruh-suruh saya baca Quran, misalnya begitu. Wajar saja nasihat itu tidak masuk ke dalam hatinya, karena diri kita sendiri cuma sekedar di lisan saja, tidak betul-betul menasihatinya karena kita tidak melakukannya, teman-teman sekalian. Seorang ulama mengatakan, wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karenamu supaya engkau menjadi saleh. Jadi salehnya ayah dan ibu akan mempengaruhi salehnya anak-anak. Kita pengen anak-anak kita hafal Quran, ibunya sendiri dengerinnya lagu terus tiap hari. Kita ingin anak-anak kita banyak hafal Qurannya, ayahnya sendiri ketika jadi imam, bacaan ayatnya kulhu lagi gitu. Terus kata ayahnya, kenapa sih ya kulhu terus? Ya karena ayah mencintai kulhu, katanya mencintai surah Al-Ikhlas. Boleh juga sih kalau memang itu alasannya, karena di zamannya Nabi ada imam yang membacanya Al-Ikhlas terus. Terus ditanya sama para sahabat, ya Nabi, itu imamnya baca Al-Ikhlas terus. Ketika imamnya dipanggil, kenapa kamu baca Al-Ikhlas terus? Kata Nabi. Kata orang tersebut, karena saya mencintai Al-Ikhlas. Oh, dengan Al-Ikhlasmu itu engkau akan dibawa ke surga. Kalau betul alasannya mencintai Al-Ikhlas, bukan karena hafalnya cuma Al-Ikhlas misalnya ya, untuk ayah-ayah di zaman sekarang. Atau para ibu kan juga jadi imam kadang-kadang dengan anak-anak perempuannya di rumah. Jadi jangan Al-Ikhlas terus. Al-Ikhlas itu bagus seperti Al-Quran, tapi kita tambah dengan ayat-ayat atau surah-surah yang lain. Jadi ulama ini mengatakan, wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karena engkau, agar engkau menjadi saleh. Jadi ini bukti bahwa kesalehan orang tua itu berpengaruh kepada anak, teman-teman sekalian. Teman-teman lihat dalam surah Al-Kahfi, suratul Kahf, Al-Kahfi ayat ke-82. Di situ ada kisah dua anak yatim yang mendapat penjagaan Allah karena ayahnya adalah orang yang saleh. Jadi kalau anak-anak kita mau kita jadikan saleh, keturunan kita saleh, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Termasuk, mohon izin saya cerita sedikit. Termasuk teman-teman sekalian, safari dakwah yang saya lakukan ini, ada banyak permintaan saya kepada Allah sebenarnya. Kadang-kadang saya manusia biasa kali ibu sekalian ya. Kadang-kadang dalam safari dakwah ini kan saya punya 4 orang anak, teman-teman sekalian. Kan anak-anak gak selamanya fit, kadang-kadang dia ada sakit gitu kan. Pernah pada suatu ketika anak saya itu lagi demam tinggi, 2 orang, dua-duanya gitu ya. Dan itu gak bisa ditinggal sebetulnya karena dia butuh ibunya. Tapi saya harus ceramah ke satu kota yang gak mungkin di cancel karena penceramahnya cuma saya sendiri dan yang menunggu sudah ribuan orang. Jadi kemudian di satu sisi ada perasaan sebagai seorang ibu yang gak tega ninggalin anaknya, di satu sisi ada ribuan jemaah yang menunggu. Apa yang harus saya lakukan? Guru saya mengatakan begini, oke, tenang saja. Ketika kamu melayani umat, gak mungkin Allah mengabaikan anakmu. Ketika kamu mengurusi umat, gak mungkin Allah gak ngurusin anakmu. Ketika kamu menolong agama Allah, gak mungkin Allah gak nolong keluargamu. Jadi pergilah, karena di rumah sudah ada yang menjaga, ada ayahnya. Tenang saja, insya Allah dengan begitu Allah akan menurunkan pertolongannya sebagaimana yang kamu lakukan untuk agama ini. Jadi kalimat itu terus teringat di hati saya. Saya pikir ini juga penting untuk kita, teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita dihadapi satu kejadian yang kita harus memilih dan dua-duanya sama-sama penting. Tapi ingatlah, kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, insya Allah Allah nggak akan mengabaikan kita dan keluarga kita, insya Allah. Maka dalam suratul Kahf juga begitu. Dikatakan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-82, adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, dan ayahnya adalah orang yang saleh.
Jadi kalau orang tuanya baik, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka akan berpengaruh dan akan berdampak kepada anak keturunannya.